Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Hari ini saya akan membahas tentang sesuatu yang lagi viral ya. Hampir di semua, nggak semua sih, banyak channel YouTube yang bicara tentang hal ini, yaitu bicara tentang filosofi stoikisme, ya, filosofi stoikisme. Jadi saya udah kumpulkan beberapa referensi ya dari beberapa informasi ini. Saya akan menyampaikan sesuatu yang mungkin agak berbeda ya. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana menerapkan filosofi stoikisme ini dalam kehidupan keseharian. Nah, sedikit menjelaskan apa itu filosofi stoikisme. Filosofi stoikisme menurut apa yang saya dapatkan adalah pendirinya adalah seorang filsuf bernama Zeno. Ya, hidup di abad ketiga sebelum Masehi. Dia dikatakan sebagai pendiri filsafat stoikisme. Awalnya dia mendapatkan masalah, dia punya barang-barang yang dia kirimkan. Dia seorang saudagar, barang yang dia kirimkan untuk dijual ternyata tenggelam, habislah barang-barangnya itu, yang membuat dia sedih ya. Gimana nggak sedih ya, bayangan keuntungan yang diharapkan tapi ternyata barang-barangnya semua tenggelam dan dia tidak bisa mendapatkan apa-apa lagi. Nah, akhirnya dari situ dia mencoba belajar merenungi diri dan dia akhirnya menemukan buku-buku, belajar dari buku dan belajar tentang pemikiran Sokrates. Nah, di situ dari pemikiran Sokrates inilah yang kemudian menjadi awal munculnya yang namanya filosofi stoikisme ini. Untuk informasi sejarahnya teman-teman bisa baca lah ya di banyak referensi di Google dan sebagainya. Tapi yang pasti bahwa pandangan stoikisme ini adalah bagaimana seseorang itu memilih sikap hidup dengan menekankan kepada kontrol diri secara penuh. Nah, ini dikatakan di sini bahwa paham stoikisme itu adalah bagaimana kita memilih untuk menekankan kontrol diri kita secara penuh. Jadi kita selalu berfokus kepada apa yang bisa kita kontrol atau bisa kita kendalikan. Nah, langsung saja ke poinnya. Ada beberapa hal penting yang menarik sebenarnya dari paham stoikisme ini, filosofi stoikisme ini yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, dalam filosofi stoikisme ini mereka menekankan tentang pentingnya untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita lakukan. Jadi sebaliknya, jangan sibuk pada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol atau tidak bisa kita kendalikan. Banyak hal-hal di luar sana yang tidak bisa kita kontrol. Ya kan, peristiwa-peristiwa yang terjadi yang membuat kita sedih, membuat kita kecewa kan tidak bisa kita kontrol. Kejadian pandangan orang terhadap diri kita, respon orang terhadap diri kita, hal-hal di luar, harga-harga naik, keadaan begini dan begitu, banyak hal di luar diri kita yang tidak bisa kita kontrol. Daripada kita menghabiskan waktu untuk memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, lebih bagus kita fokus kepada apa yang bisa kita kendalikan, yaitu perasaan diri kita, bagaimana kita merespon, bagaimana kita bersikap yang baik, yang legowo terhadap apapun yang terjadi. Ada orang yang meratapi nasib, gimana ya, saya ini dari keluarga miskin lah, terus gimana, saya lahir dari keluarga begini dan begitu, ya sudah begitu adanya, kita nggak bisa rubah lagi. Orang tua kita siapa, kita nggak bisa rubah. Keadaan kita di luar seperti apa, kita nggak bisa rubah. Yang kita bisa rubah bagaimana kita merespon. Nah, paham stoikisme ini menekankan kepada bagaimana kita harusnya merespon terhadap apa yang bisa kita respon, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah perasaan kita, sikap kita dalam menyikapi apa yang ada di luar diri. Jadi misalnya begini, kita merasa bagaimana ya sikap orang lain terhadap diri kita nggak bisa. Yang kita bisa lakukan adalah kita tetap harus bisa berbuat baik apapun kepada orang lain, meskipun mereka mungkin bersikap tidak baik pada kita. Yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan respon positif, respon yang baik. Kalau keadaan hidup kita susah, ya maksudnya keadaan ekonomi lagi susah, yang bisa kita lakukan ini kita belajar bersungguh-sungguh, serius, bekerja keras, itu kan yang bisa kita lakukan.
respon yang bisa kita lakukan dan kita bisa kendalikan itu. Itu yang pertama. Kemudian jangan biarkan diri kita itu menderita karena memikirkan banyak hal. Ini yang paling sering terjadi. Paling sering terjadi. Banyak orang itu stres karena memikirkan hal-hal. Jadi ada di sini dikatakan, seorang filosof mengatakan banyak orang itu lebih tersiksa karena imajinasi daripada realitanya. Banyak orang-orang yang lebih tersiksa karena imajinasi dibanding realita yang dia hadapi. Jadi belum mulai apa-apa saja dia udah stres duluan. Aduh, nanti kalau begini bagaimana? Kalau rugi bagaimana? Kalau orang nggak suka gimana? Kalau ditolak bagaimana? Kalau ternyata nggak seperti itu, terlalu banyak hal-hal yang dipikirkan yang sebenarnya dia belum ngelakuin apa-apa juga gitu. Dia udah stres duluan, asam lambung udah naik, penyakit jadi kumat, padahal dia belum ngapa-ngapain. Tapi imajinasinya udah kemana-mana dan membuat dirinya menjadi tersiksa. Banyak sekali orang seperti ini. Dia sudah tersiksa duluan oleh pikiran-pikirannya, imajinasinya, padahal realitanya belum tentu seperti itu. Nah, ini yang menjadi penekanan penting bagi pandangan atau filosofi stoikisme. Jadi jangan sampai kita stres karena hal-hal yang sebenarnya belum terjadi. Ini paling banyak kejadian. Yang ketiga, buatlah kemajuan setiap hari, meskipun langkahnya kecil-kecil saja, meskipun kemajuannya itu progresnya itu sedikit, tapi ada setiap hari. Ini lebih bagus, lebih membuat orang kalau dia punya cita-cita, dia membuat cita-citanya itu terasa lebih realistis. Kenapa? Karena setiap hari dia merasakan kemajuan meskipun sedikit. Jadi ada orang kan ingin sesuatu yang wah nanti saya hebat dan kejauhan gitu, daripada memikir hebatnya nanti yang belum tentu dia dapatkan, lebih bagus dia buat strategi langkah-langkah yang kemajuannya setiap hari. Pengen jadi pembicara hebat, ya kan, pengen jadi seorang politisi yang luar biasa. Mulai sedikit-sedikit aja hari ini, belajar intonasi, belajar bicara, belajar body language, lusa terus dikembangkan lagi, belajar membangun jaringan, pelan-pelan aja. Yang penting ada progresnya, sehingga cita-cita sehebat apapun akan serasa lebih realistis untuk bisa kita capai. Orang stres karena itu tadi, karena kejauhan. Dia tidak memikirkan, dia langsung pengen sukses, langsung pengen berhasil tanpa merasa perlu berproses. Padahal perjuangan itu kan ada di prosesnya. Orang hebat itu kan perjuangan ada di tantangan-tantangan, challenge yang dihadapi sebelum kita sampai pada tujuan. Kemudian yang keempat, pelajarilah kehidupan orang-orang yang hebat. Artinya ini kan kita bisa lihat, kalau orang hebat itu bisa sampai mencapai tahapan seperti itu, kita juga pasti punya kesempatan yang sama. Karena kita sama-sama manusia. Dia pasti melewati tantangan. Dan kita pun juga akan melewati tantangan-tantangan itu. Artinya ini menjadi kekuatan untuk membuat kita lebih optimis. Kalau orang itu bisa, saya juga harusnya bisa. Saya punya kesempatan yang sama untuk bisa hebat seperti dia. Apalagi kalau kita punya passion yang sama. Saya melihat seorang pembicara yang hebat, maka saya berusaha, kalau dia bisa, saya pasti bisa. Lakukan apa yang dilakukan. Yang nomor 3 tadi, yaitu buat progres sedikit, tapi maju terus setiap harinya. Itu yang keempat. Yang kelima, teman-teman, ini ya, dalam filosofi stoikisme itu mereka mengutamakan, ada beberapa hal yang mereka utamakan ya dalam pemikiran stoikisme ini. Pertama, keberanian. Jadi bahwa kita ini kan sudah melewati hidup cukup panjang sampai dengan umur kita hari ini. Artinya banyak tantangan-tantangan yang sudah kita lewati. Ya kan, meskipun sulit, tapi kan sudah kita lewati sampai dengan hari ini. Usia kita berapa saat kita nonton ini? Artinya kita sesungguhnya sudah punya cukup keberanian, kekuatan untuk bisa menjalani hidup lebih baik lagi ke depannya. Kita harus lebih berani lagi. Kenapa? Karena sudah lewati juga tantangan-tantangan sebelumnya. Yang kedua, orang-orang yang memiliki paham stoikisme, mereka memikirkan tentang rasa keadilan. Bahwa kita diciptakan sebagai makhluk sosial, setiap orang punya kesempatan yang sama. Kita harus bersikap adil kepada orang lain. Jangan mementingkan diri kita sendiri. Artinya rasa keadilan itu menjadi sesuatu yang penting yang bisa menciptakan kedamaian di bumi ini.
Yang kemudian dikatakan juga yang ketiga ya, dari 4 hal ya yang diutamakan oleh stoikisme ini. Pertama keberanian, kedua keadilan, ketiga kebijaksanaan. Filsuf mereka mengatakan bahwa mengapa kita diciptakan 2 telinga dan 1 mulut? Untuk apa? Untuk kita lebih banyak mendengarkan. Untuk berusaha lebih memahami, mengerti, berempati daripada berbicara. Nah, ini hal-hal yang mereka utamakan. Dan juga yang terakhir, yang keempat adalah mereka berpikir tentang kesederhanaan. Mereka mengutamakan apa yang perlu, apa yang penting saja. Jadi mengutamakan hal-hal yang benar-benar menjadi kebutuhannya. Kalau itu bukan kebutuhan, sekedar gaya-gayaan, mereka tidak ke sana. Mereka tidak sibuk ke sana. Mereka tidak sibuk untuk hal-hal yang sekedar kesenangan-kesenangan. Kalau itu ternyata nggak penting, mereka tinggalkan. Mereka lebih fokus pada hal-hal apa yang paling penting, apa yang paling bermanfaat yang bisa mereka dapatkan dari apa yang mereka lakukan. Nah, inilah 5 hal yang bisa kita praktekkan atau 5 hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan filosofi stoikisme. Saya pikir sebenarnya dalam agama jauh lebih lengkap ya, kita bicara tentang sabar, syukur, ikhlas itu udah jauh lebih lengkap. Tapi karena bicara topik kali ini tentang filosofi stoikisme, maka itulah beberapa hal yang saya dapatkan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai bertemu lagi.